Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kurikulum di Indonesia serta perbandingan kurikulum di Indonesia dengan negara lain. Untuk mengetahui bagaimana sih jenis-jenis kurikulum di Indonesia dan bagaimana perbandingan kurikulum di Indonesia dengan negara lain, yuk simak video berikut ini. Saya Nelly Lestari. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kurikulum di Indonesia serta perbandingan kurikulum Indonesia dengan negara lain. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Nah, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, jenis-jenis kurikulum nasional. Yang pertama, kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 1947. Nah, kurikulum ini kurikulum yang pertama lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, akan tetapi yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua ada kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci dan sudah mengarah pada suatu pendidikan nasional. Nah, ciri dari kurikulum 1952 ini adalah setiap rencana pelajaran memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga ada kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD dipusatkan pada program Pancawardhana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar pada masa kurikulum ini lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila, sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada kurikulum 1975. Yang melatar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objektif, metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, TIU, tujuan instruksional khusus, TIK, mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Yang keenam ada kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Nah, model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh, ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum ini banyak mendapat kritik karena beban pelajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajarannya saja.
Yang kedelapan ada kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetisi. Program pendidikan berbasis kompetisi ini harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetisi yang sesuai spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, pengembangan pembelajaran. Nah, KBK ini memiliki ciri-ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar learning outcomes dan keberagaman. Yang kesembilan ada kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP ini menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah wilayah setempat. Yang terakhir ada kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Implementasi kurikulum ini menuntut guru secara profesional, merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Selanjutnya, perbandingan kurikulum Indonesia dengan berbagai negara. Yang pertama, Malaysia. Jenjang sekolah menengah di Malaysia ditempuh dalam waktu 5 tahun, sedangkan di Indonesia 6 tahun. Di Malaysia menggunakan kurikulum baku dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Yang kedua, Singapura. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten school atau setara dengan TK di Indonesia. Selanjutnya ke jenjang primary school. Untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, siswa harus mengikuti primary school leaving examination. Kemudian pendidikan dilanjutkan ke jenjang secondary school selama 4 atau 5 tahun. Yang ketiga ada Republik Rakyat Cina atau RRC. Sistem pendidikan Cina meliputi pendidikan dasar, TK, SD, dan SM, pendidikan teknik dan kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan orang dewasa. Sistem pendidikan Cina bersifat transsentralisasi sistem ujian di Cina. Untuk sekolah dasar dan menengah melaksanakan 4 ujian, yaitu ujian semester, ujian tahunan, ujian akhir sekolah, dan ujian masuk SMP. Yang keempat ada Korea Selatan. Sistem pendidikan di Korea Selatan terdiri dari 4 jenjang pendidikan formal, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, SLTA, dan pendidikan tinggi. Keempat jenjang pendidikan ini dengan grade 1-6 untuk SD, grade 7-9 SLTP, 10-12 SLTA, grade 13-16 pendidikan tinggi atau program S1, serta program pasca sarjana S2 atau S3. Itu dia penjelasan dari jenis-jenis kurikulum nasional dan perbandingan kurikulum Indonesia dengan negara lain. Nah, masing-masing negara mempunyai sistem kurikulum yang berbeda-beda. Begitu pula dengan Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia, RRC, Jepang, dan Korea Selatan. Hal tersebut ditinjau dari berbagai aspek dalam suatu negara seperti tujuan negara, lingkup kurikulum, desain pengembang kurikulum, lingkungan belajar, dan fasilitas ataupun program pembelajarannya. Itu dia penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis kurikulum di Indonesia serta perbandingan kurikulum Indonesia dengan negara lain. Apabila ada salah kata dalam materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.